kembali lagi bersama saya di podcast Universitas Dumai. Nah, siang hari ini kita kedatangan bintang tamu dari program studi Sistem Informasi ya Pak? Siap. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan mengenai Sistem Informasi, kita mau dong kenalan nih sama dari Sistem Informasi. Boleh dong Pak perkenalkan diri? Baik, sebelum kita masuk ke podcast, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Sofyan M.Com. Saat ini diamanahkan oleh kampus menjabat sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi. Jadi Bapak langsung ya, Kaprodinya langsung nih yang datang ke podcast kita di siang hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya mau datang. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal sistem informasi nih Pak, Bapak sebelum menjadi Kaprodi, Bapak itu pernah kuliah di mana aja sih? Kenapa bisa sampai jadi Kaprodi di universitas kita? Ya, jadi sebelum saya masuk ke kampus gitu ya saya pernah juga bersekolah ya di SMA. Itu kami atau saya di MAN Kota Dumai. MAN 1 berarti Bapak orang Dumai ya? Dumai, betul. Jadi itu tahun 2008 kebetulan waktu itu masih STMIK Dumai sebelum menjadi Universitas Dumai. Saya masuk di sini di kampus ya. Itu tamatnya tahun 2012 gitu ya. Nah, jadi pada saat itu kampus ada buka lowongan dan saya melamar lah di kampus kita Universitas Dumai dan diterima waktu itu. Nah, sehingga kalau mau jadi dosen waktu itu memang harus lanjut S2 gitu ya. Lanjut S2, makanya saya lanjut S2 di 2013 dan 1,5 tahun dan tamat di Universitas Putra Indonesia 2014 ya. Kemudian Bapak lanjut lagi nih ke kampus kita ya? Untuk menjadi dosen pada saat itu lanjut jadi dosen di 2014. Hebat Bapak nih. Sekolah di sini, kuliah di sini, betul. Dan karirnya juga di Kota Dumai. Hebat Bapak. Nah, sebelum kita semakin jauh mengorek-ngorek mengenai sistem informasi nih, bisa nggak Bapak jelaskan secara singkat apa sebenarnya sistem informasi itu? Baik, ya. Jadi sistem informasi itu di bawah naungan atau di bawah Fakultas Ilmu Komputer ya. Jadi khusus di kampus kita ada 3 fakultas. Fakultas Ilmu Komputer salah satunya, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan program studi Sistem Informasi ini di bawah naungan Fakultas Ilmu Komputer tadi gitu ya. Jadi program studi Sistem Informasi ini program studi yang salah satu program studi yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu gitu ya. Bukan hanya ilmu komputer aja, tapi ada ilmu manajemen dan ilmu bisnis. Nah, jadi di sana nanti dibelajar tentang manajemen proyek gitu ya, lebih kurang kayak gitu. Ada berarti nanti untuk manajemennya beda dong dengan manajemen fakultas manajemen. Fakultas manajemen hampir sama. Agak berbeda dia. Kalau memang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan manajemennya lebih ke manajemen SDM atau apa gitu kan. Kalau ini kita lebih memanajemen proyek-proyek yang ada di sistem informasi gitu. Oke Pak. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Mahasiswa biasanya belajar apa aja selama kuliah di sistem informasi? Siap. Jadi selain belajar teknik pemrograman lah ya, memang kalau di sistem informasi itu kan dia belajar teknik pemrograman gitu ya, belajar basis data gitu kan. Mahasiswa juga dibekali juga dengan ilmu-ilmu tentang analisis ya, gimana menganalisis data gitu ya, gimana nanti dari data itu sehingga dapatlah hasil keputusan yang diambil gitulah. Itu susah nggak sih Pak? Enggak terlalu susah. Kayaknya menurut saya yang bukan jurusannya susah ya Pak. Berarti menurut Bapak nggak susah ya? Enggak, jadi artinya kita di kampus juga dipelajari itu memang dari dasar kali memang. Nah, nanti sehingga
dari dasar tadi itu, walaupun yang bukan jurusan IT di sekolah SMA-nya juga bisa bergabung. Pak. Ya, artinya walaupun jurusan IPA, IPS juga bisa bergabung. Berarti kita diajarin dari dasarnya Pak kalau di kampus Betul kita. sekali. Buruan guys join kalau di kampus kita itu diajarin dari dasarnya walaupun Ya, kita betul. belum punya basicnya ya Pak. Betul sekali. Join nih ke kampus kita. Siap. Ini pertanyaan kedua nih. Ada mata kuliah yang jadi favorit mahasiswa nggak Pak? Mata kuliah yang favorit gitu. Oke. Jadi selama saya jadi kaprodi memang rata-rata ada beberapa mahasiswa itu setelah dia menjalankan mata kuliah itu dia ada proyek-proyek yang dihasilkan lah gitu ya. Ada salah satunya memang mata kuliah manajemen proyek. Itu memang proyek apa nih yang dia buat gitu kan. Nah, termasuk mata kuliah pemrograman itu ada proyek-proyek yang mereka hasilkan. Biasanya itu salah satu mata kuliah yang favorit bagi mereka karena memang mata kuliahnya lebih ke banyak prakteknya dibandingkan mereka teorinya. menciptakan ya Pak? Betul, menciptakan salah satu sistem misalnya gitu ya. Atau menganalisis data misalnya gitu. Jadi itu menjadi salah satu mata kuliah favorit tuh buat mereka ya. Iya sih, saya juga tertarik nih kalau dengar-dengarnya karena kita membuat nih menciptakan sesuatu gitu. gitu. Benar sekali. Ini pertanyaan ketiga nih kayaknya atau keempat nih. Skill apa yang mahasiswa kuasai setelah lulus? Baik, jadi setelah tamat di kampus kita, khususnya di program studi informasi itu lebih ke profil lulusan lah ya, lebih ke profil lulusan atau nanti profesi apa yang bisa yang mereka dapatkan lah atau yang dipelajari dari kampus sehingga pengetahuan-pengetahuan atau keterampilan-keterampilan khusus apa yang ada di kampus kita khususnya. Yang pertama itu ada data analis ya, prospek kerjanya data analis. Jadi seorang profesional ya, seorang lulusan itu dia bisa menganalisis data ya, dari data tadi itu bisa dia dijadikan satu keputusan. Nah, gitu. Nah, salah satunya lagi misalnya software developer atau application developer. Jadi seseorang menciptakan atau membuat suatu sistem yang berguna untuk organisasi misalnya gitu, kayak sistem kepegawaian misalnya kayak gitu. Kayak yang di grup itu ya Pak, yang dikirim di grup ya? Betul. Oh iya, saya juga lihat tuh ada 3 atau 2 tuh dikirim di grup betul. sama kakak-kakak tingkatnya yang telah menyelesaikan proyek-proyek di luar hebat gitu. loh mereka Pak. Salut sih saya sama sistem informasi ini. Siap. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Pendekatan pembelajaran seperti apa yang digunakan di dalam sistem informasi ini? Oke, pendekatannya selain di kampus kita kan selain belajar teori gitu ya, terus kita juga belajar praktek-praktek. Iya sih. Ya, Itu yang asik sih Pak. ya. Jadi kita ada labor kan, jadi mahasiswa langsung ke labor. Kita ada labor. Nah, dan biasanya memang kami arahkan dosen-dosen juga setelah nanti berkuliah, selesai kuliah mereka harus membuat proyek. Artinya ada hasil yang mereka dapatkan setelah berkuliah itu. Gitu. Jadi apapun lah, misalnya mata kuliah tentang pemrograman misalnya gitu ya, pemrograman web. Nah, mereka memang harus diusahakan membuat proyek tentang pemrograman tadi gitu. Berarti di kampus kita ini udah mendukung ya Pak, udah ada labornya untuk praktik ya Pak. Betul sekali. Hebat sih kampus kita, baru 2 tahun ya Pak. Ya, 2 tahun. Universitas baru 2 tahun kita udah ada labor nih buat praktik. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau di kampus kita tuh udah menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran teman-teman. Ini kita next nih pertanyaannya nih Pak. Industri apa yang paling membutuhkan lulusan dari jurusan sistem informasi nih? Baik, jadi kalau soal di manapun lah ya, di kantor, di perusahaan atau di misalnya instansi lah, itu memang satu sisi membutuhkan seseorang yang pandai teknologi. Betul. Ya kan? Sekarang pun gitu ya Pak. Betul. Teknologi sekarang teknologi yang rata-rata. Jadi di kampus kita
selain belajar teknik pemrograman juga itu memang diajarkan mata kuliah aplikasi perkantoran juga diajarkan, itu di semester awal gitu ya, itu diajarkan. Terus nanti ada mata kuliahnya tentang pengelolaan instalasi komputer. Nah, jadi di sana diajarkan gimana seseorang itu bisa memperbaiki komputer, itu basicnya lah gitu ya. Artinya seseorang yang istilahnya yang ngambil jurusan teknologi atau jurusan komputer gitulah ya, itu minimal dasar komputer itu harus mereka kuasai. Karena memang ada mata kuliah di sana khususnya di program studi sistem informasi. Jadi tamat pun bisa ini ya, memperbaiki komputer tuh berarti bisa ya Pak? Betul. Jadi tamat pun mereka bisa buka usaha sendiri. Betul sih, enak nih sistem informasi ini. Jadi nggak khawatir ya Pak, lowongan kerja nggak ada. Kalau kita punya skill kita bisa buka lowongan sendiri malah. Betul sekali. Jadi istilahnya mahasiswa-mahasiswa itu memang harus sebaiknya ya belajarnya itu memang dari kuliah ini gitu kan. Jadi nanti udah tamat mereka tinggal pilih mau buka peluang usaha atau bekerja di perusahaan. Betul guys. Ini kita lanjut nih pertanyaan, apakah jurusan ini masih relevan di masa depan nanti nih di masa yang akan datang nih? Sangat pasti relevan karena memang berdasarkan Job Index tahun 2024 ya, ada beberapa program studi, salah satunya program studi sistem informasi itu masih relevan, sangat relevan ya, karena apalagi di era sekarang nih rata-rata memang udah teknologi, apalagi teknologi AI gitu ya, itu udah ada beberapa mata kuliah yang udah mengarahkan juga ke sana lah gitu ya. Betul sih Pak. Kita kan makin tahun makin canggih nih Pak. Sistem informasi ini pasti semakin dipakai ya Pak. Betul sekali. Jadi pasti rata-rata di setiap instansi pasti udah ada aplikasi yang mereka jadikan referensi untuk mengelola data mereka. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Orang seperti apa yang cocok masuk ke jurusan sistem informasi? Sebetulnya ya semua jurusan yang ada di SMA atau di SMK itu bisa masuk ke sistem informasi. Kalau nggak suka matematika Pak? Masih bisa. Masih bisa ya, artinya bukan hanya matematika aja yang diajarkan di sistem informasi ya. Matematika hanya beberapa mata kuliah aja untuk mereka dasar membuat program tadi ya. Tapi secara umum mata kuliah pemrograman tadi pun itu mengajarkan kita logika aja sebetulnya, bukan memang harus pandai matematika. Saya kira harus pandai matematika nih Pak. Tamat SMA nih greget, aduh nggak pandai matematika, cari yang aman aja. Betul. Jadi semua jurusan di SMA bisa masuk ke program studi sistem informasi. Gacor sih Pak. Oke, kita next nih pertanyaannya. Kesalahan umum calon maba dalam memilih jurusan. Salah. Istilahnya mereka biasanya itu tidak melihat-lihat dulu, ya kan? Mereka sebetulnya maunya apa sih, gitu kan? Istilahnya mereka itu masuk kuliah itu karena kadang disuruh orang tua gitu kan. Jadi mereka tuh masuknya sembarangan, masuk di program studi yang ya udahlah masuk aja gitu kan. Banyak sih Pak itu ya, benar. Betul. Kalau tips dari saya lebih ke misalnya mereka harus cari dulu kurikulumnya minimal, ya kan. Jadi kita tahu nih mata kuliah apa yang ditawarkan oleh program studi tersebut, gitu kan. Jadi setelah dapat nanti dilihat akreditasinya terakreditasi atau tidak, gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti dapat referensi-referensi seperti itu kan kita lebih mudah dan bisa menjalankan proses perkuliahan dengan baik nantinya, gitu. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari saya. Harapan Kaprodi untuk jurusan ini di masa yang akan datang. Oke, jadi harapan kami ya agar program studi ini memang program studi yang relevan dengan program studi saat inilah ya. Jadi tidak ketinggalan program studi, dan karena memang di beberapa
kesempatan di perusahaan, pasti sistem informasi ini sangat berguna di manapun lah ya, di instansi ya, di perusahaan maupun di perusahaan-perusahaan teknologi lah. Misalnya gitu, harapannya ya para calon mahasiswa bisa masuk di kampus kita di Universitas Dumai, khususnya di program studi sistem informasi. Nih ngomong-ngomong nih, karena kita lagi bareng sama Kaprodinya nih, boleh nih dong Kaprodinya ngajak nih maba-maba yang masih bingung nih Pak, milih kampus mana, jurusan mana, boleh nih Bapak ajak-ajak nih mereka biar gabung ke universitas kita khususnya di sistem informasi. Siap. Bagi calon mahasiswa ya di Kota Dumai khususnya maupun di luar Kota Dumai umumnya gitu ya, mari bergabung bersama kami di program studi sistem informasi. Dan kebetulan di tahun 2025 ini kita sudah terakreditasi baik sekali dari LAM Infocom gitu ya. Mari bergabung bersama kami di Universitas Dumai. Buat teman-teman yang masih bingung pilih jurusan, pilih kampus, gabung ke kampus kita nih. Siap. Karena kayak kita udah mantep nih buat nerima teman-teman semua. Jadi jangan bingung-bingung lagi, takutnya masih ini. Kita nih udah universitas guys. Jadi buruan gabung ke kita khususnya ke sistem informasi. Siap. Nah, podcast kita sampai di sini aja. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sofyan sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Universitas Dumai. Terima kasih Bapak. Terima kasih.